Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Danar Wirutama dengan NIM 1952100046. Amanda Berlian Febrianti NIM 19521000047. Cindy Putri Solikah NIM 19521000055. Di sini kami akan membahas tentang menyusun harga pokok produksi dengan metode pesanan. Pengertian: metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan metode ini adalah menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Karakteristik biaya pesanan. A. Sifat produksinya terputus-putus, tergantung pada pesanan yang diterima. B. Bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesan. C. Pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. D. Total biaya produksi dikalkulasi setelah pemesanan selesai. E. Biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. F. Akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. G. Produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Syarat penentuan harga pokok pesanan. Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Biaya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan harga pokok pesanan, yaitu: A. Setiap pesanan produk harus dapat dipisahkan identitasnya dengan jelas dan harus dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individu. B. Biaya produksi dibagi menjadi dua golongan, yaitu biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya produksi tidak langsung yang terdiri dari biaya-biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. C. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan langsung pada pesanan, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. D. Harga pokok setiap pesanan ditentukan saat selesai pengerjaan. E. Harga pokok persatuan produk dihitung dengan membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan terkait. Contoh soal menghitung harga pokok pesanan. PT Lestari Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Pada bulan November 2018, perusahaan mendapat pesanan untuk mencetak brosur sebanyak 5.000 lembar dari CV Kinanti dengan harga yang dibebankan adalah 2.500 per lembar. Pada bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan sebanyak 50 spanduk dari CV Lancar dengan harga 425.000 per buah. Pesanan dari CV Kinanti diberi kode pesanan elang 0 dan pesanan dari CV Lancar diberi nomor elang 02. Data kegiatan dan produksi. A. Pada tanggal 11 November 2014 dibeli bahan baku dan penolong dengan cara kredit, yakni sebagai berikut. Bahan baku: kertas untuk brosur 2.150.000, kain putih 200 meter 3.750.000. Bahan penolong B1 450.000, bahan penolong B2 550.000. B. Dalam pemakaian bahan baku dan penolong untuk memproses pesanan elang 01 dan elang 02 diperoleh informasi sebagai berikut. Bahan baku kertas dan bahan penolong B1 digunakan untuk memproses pesanan elang 1, sedangkan bahan baku kain dan bahan penolong B2 dipakai untuk memproses pesanan elang 02.
C. Untuk penentuan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi menggunakan dasar jam tenaga kerja langsung dengan perhitungan sebagai berikut. Upah langsung untuk pesanan elang 01 240 jam Rp 9.000. Upah langsung untuk pesanan elang 02 menghabiskan sebanyak 360 jam Rp 9.000. Upah tidak langsung adalah Rp2.500.000. Gaji karyawan bagian pemasaran dikeluarkan sebesar 4 juta. Gaji karyawan bagian administrasi dan umum sebesar 2.250.000. D. Pencatatan biaya overhead pabrik. Perusahaan dalam hal ini menggunakan tarif BOP sebesar 150.000 dari biaya tenaga kerja langsung, baik pesanan elang 01 dan elang 02. Biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi dalam kaitan dengan pesanan di atas adalah sebagai berikut. Biaya pemeliharaan gedung Rp500.000. Biaya depresiasi gedung pabrik 1 juta. Biaya depresiasi mesin Rp1.500.000. Biaya pemeliharaan mesin Rp250.000. Biaya asuransi gedung pabrik dan mesin Rp750.000. E. Pencatatan harga pokok produk jadi berdasarkan informasi untuk pesanan elang 01 telah selesai dikerjakan. F. Pencatatan harga pokok produk dalam proses berdasarkan informasi diketahui bahwa untuk pesanan elang 02 masih dalam proses penyelesaian. G. Pencatatan harga pokok produk yang dijual pesanan elang 01 telah diserahkan kepada pemesan, dan dari penyerahan tersebut pemesan akan membayar dengan cara kredit. Diminta berdasarkan informasi di atas, buatlah jurnal yang diperlukan berdasarkan metode harga pokok pesanan. Jurnal yang diperlukan mencatat pembelian bahan baku dan penolong. Persediaan bahan baku sebesar Rp5.900.000. Utang dagang sebesar Rp5.900.000. Persediaan bahan penolong sebesar Rp1 juta. Utang dagang sebesar Rp1 juta. 2. Pencatatan pemakaian bahan baku dan penolong. Biaya bahan baku sebesar Rp5.900.000. Persediaan bahan baku sebesar Rp5.900.000. BOP sesungguhnya sebesar Rp1 juta. Persediaan bahan penolong sebesar Rp1 juta. 3. Pencatatan biaya tenaga kerja. A. Pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang, gaji dan upah sebesar Rp14.150.000. Utang gaji dan upah sebesar Rp14.150.000. B. Pencatatan distribusi biaya TK. Biaya TK langsung Rp5.400.000. Biaya TK tidak langsung sebesar Rp2.500.000. Biaya pemasaran sebesar Rp4 juta. Biaya administrasi dan umum sebesar Rp2.250.000. Gaji dan upah sebesar Rp14.150.000. C. Pembayaran gaji dan upah. Utang gaji dan upah sebesar Rp14.150.000. Kas sebesar Rp14.150.000. Nomor 4. Pencatatan biaya overhead pabrik. BDP biaya overhead pabrik sebesar Rp8.100.000. BOP yang dibebankan sebesar Rp8.100.000. BOP yang sesungguhnya sebesar Rp4 juta. Persediaan bahan bangunan sebesar Rp500.000. Akumulasi departemen gedung pabrik sebesar Rp1 juta. Akumulasi departemen mesin sebesar Rp1.500.000. Persediaan suku cadang sebesar Rp250.000. Persekat asuransi sebesar Rp750.000. BOP yang dibebankan sebesar Rp8.100.000. BOP yang sesungguhnya sebesar Rp8.100.000. Untuk menentukan selisih BOP dicari dengan cara membandingkan antara jumlah BOP yang dibebankan dan jumlah seluruh BOP yang sesungguhnya terjadi. Berdasarkan soal di atas, selisih BOP dapat dihitung dengan cara BOP yang sesungguhnya sebagai berikut. Jurnal nomor 2 sebesar Rp1 juta. Jurnal nomor 3 sebesar Rp2.500.000. Jurnal nomor 4 sebesar Rp4 juta. Jumlah BOP yang sesungguhnya sebesar Rp7 juta
Rp500.000. BOP yang dibebankan sebesar Rp8.100.000 atau selisih pembebanan lebih. Jurnal selisih BOP. BOP yang sesungguhnya sebesar Rp600.000 dan selisih BOP sebesar Rp600.000. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.